Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya akan membahas tentang apa itu digital marketing. Jadi di video ini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang digital marketing untuk Anda, sehingga nantinya mungkin Anda bisa mendapatkan gambaran untuk memulai belajar digital marketing ya. Digital Marketing Overview ini adalah sebuah slide yang sudah saya buat dan juga sudah saya gunakan di beberapa acara-acara yang dimana saya diminta untuk menjadi narasumbernya. Oke, kita akan masuk ke bagian pengertian digital marketing. Digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Nah, pengertian ini saya ambil dari Wikipedia tentang pemasaran digital. Jadi secara umum bahwa digital marketing ini adalah suatu usaha apapun, yaitu untuk mempromosikan merek ya. Merek di sini bisa berupa produk atau juga jasa dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Mengapa tepat waktu? Jadi di dunia digital marketing memungkinkan Anda untuk menawarkan atau menyajikan konten promosi Anda kepada orang-orang yang pada saat itu membutuhkan informasi yang terkait dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Jadi di Google Ads terutama ya, Anda bisa menampilkan promosi atau penawaran tentang produk Anda ke konsumen ketika mereka mencari dengan kata kunci yang relevan dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Kemudian juga secara pribadi. Nah, kenapa pribadi? Karena Anda bisa menyajikan kepada orang-orang yang tidak hanya berada di satu kota tertentu, tetapi lebih ke personal mereka, artinya bisa berkaitan dengan demografi mereka, jenis kelamin mereka, umur mereka, lokasi mereka, jenis pekerjaan mereka. Artinya tidak kemudian dipukul rata, semua dipromosikan, semua dijadikan sebagai sasaran promosi. Nah, selanjutnya adalah relevan. Relevan artinya relevan di sini adalah ketika Anda bisa menyajikan konten penawaran, konten promosi Anda kepada mereka yang memang memiliki minat yang sama dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Sehingga promosi yang kita berikan kepada calon konsumen itu memang benar-benar yang sesuai dengan kesukaan mereka, dengan hobi mereka, dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Lanjut ya, kemudian mengapa harus menggunakan digital marketing? Nah, ini yang pertama adalah hemat waktu dan biaya. Penggunaan digital marketing memungkinkan Anda untuk menekan biaya operasional yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis Anda. Selain itu, dengan pemanfaatan digital marketing, Anda bisa menghemat waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis Anda. Nah, kita sendiri sudah tahu bahwa kegiatan di dunia maya ini secara biaya ya, secara operasional memang sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan kita membuat toko fisik di dunia nyata yang mana masih tentunya membutuhkan hal-hal lain ya. Misal satu contoh ketika kita harus sewa kantor, sewa ruko, sewa kios dan sebagainya. Belum lagi gaji karyawan dan sebagainya. Masih banyak sekali biaya operasional yang ditimbulkan ketika kita memiliki atau membangun sebuah toko fisik. Bayangkan apabila Anda menggunakan digital marketing, banyak sekali biaya-biaya yang bisa di-cut ya, bisa dipotong, bisa ditekan dengan hasil yang bisa dikatakan ya, bisa atau mungkin berpeluang lebih besar dibanding kita menggunakan atau kita membangun toko fisik. Nah, itulah tadi kenapa menggunakan digital marketing. Yang pertama adalah hemat waktu dan biaya. Selanjutnya adalah kita akan berbicara masalah jangkauan. Dengan digital marketing, Anda bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan tertarget. Bisnis Anda bisa menjangkau calon pelanggan potensial di mana saja dan kapan saja. Anda akan lebih mudah menjangkau calon pelanggan yang tepat untuk bisnis Anda. Jadi dengan digital marketing ini kita bisa menjangkau, bisa dikatakan
tidak terbatas ya. Selama kita memiliki ilmu, selama kita memiliki kemampuan ketika kita menggunakan digital marketing secara tepat. Misalnya saja jika dulu kita hanya mungkin bisa sampai di level kota tempat kita tinggal melakukan promosi ya. Sekarang kita bisa melakukan promosi sampai ke seluruh dunia selama Anda memiliki kemampuan, memiliki ilmu untuk mempraktekkan itu semua. Jangkauan Anda bisa menjangkau sampai ke luar negeri dan juga tertarget seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang pemasaran digital ya, tentang digital marketing, bahwa kita bisa menarget mereka yang memang memiliki minat ya, memiliki minat dengan produk dan atau jasa yang kita tawarkan. Itu tadi tentang jangkauan. Jangkauan ini bisa sangat-sangat luas ya dengan digital marketing. Kita jelas tidak bisa membandingkan dengan promosi konvensional yang kita harus ke agensi misalkan untuk pasang iklan di sini, di sana dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemasaran menggunakan media digital akan memberikan Anda statistik yang lebih lengkap ya. Statistik pemasaran menggunakan media digital akan memberikan Anda statistik yang lebih lengkap tentang kegiatan bisnis Anda di dunia maya. Ini akan sangat membantu dalam hal perencanaan dan evaluasi yang berkaitan dengan pengembangan bisnis. Nah, statistik ini yang mungkin bisa dibilang paling menguntungkan ya dengan pemasaran menggunakan digital marketing. Kenapa? Karena kita akan bisa mendapatkan laporan secara lengkap tentang kinerja iklan, kinerja penawaran, kinerja promosi yang kita lakukan. Salah satu contoh misalkan di dunia digital marketing, ketika Anda melakukan iklan berbayar, Anda bisa melihat dengan jelas, atau yang pertama Anda bisa menarget dengan jelas, mulai dari lokasi, jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, minat mereka, tipe handphone yang mereka gunakan, koneksi yang mereka gunakan. Ini sangat-sangat bisa diatur sedemikian rupa, yang sehingga bisa menghasilkan statistik. Nah, statistik ini pun sama nantinya akan bisa diurutkan, bisa dikategorikan berdasarkan apa yang kita inginkan. Misalkan, berapa detik video penawaran Anda yang dilihat oleh calon pelanggan? Berapa kali video Anda ditayangkan? Berapa kali mereka out dari video Anda? Berapa kali klik iklan yang dilakukan oleh pengguna Facebook yang Anda targetkan? Berapa klik iklan di Instagram? Berapa klik iklan yang menuju ke WhatsApp? Ini banyak sekali statistik yang bisa diatur di dunia digital marketing. Artinya, Anda bisa melakukan perencanaan, kemudian juga evaluasi, sehingga sangat-sangat terukur. Misalkan ternyata biaya Anda terlalu boros, Anda bisa mulai untuk mengevaluasi lagi kinerja iklan untuk bisa mendapatkan tingkat konversi yang paling maksimal dengan biaya yang minimal. Nah, itulah tadi sedikit tentang digital marketing. Semoga Anda bisa mendapatkan sedikit gambaran ya tentang perlunya atau pentingnya menggunakan digital marketing ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.